Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah hadir di hari ini. Kita akan segera wawancara salah satu pejabat Bea Cukai yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi terkait dengan tilawah atau baca Quran selama Ramadan. Mungkin Pak Dwiju boleh kenal dulu dong, ini Pak Dwiju sekarang kepala kantor wilayah di daerah manakah untuk Bea Cukai? Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, saya Dwijo Muryono saat ini diamanai menjadi kepala kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian timur. Sumatera bagian timur itu meliputi Sumatera Selatan, kemudian Bangka Belitung dan Jambi. Jambi. Ya, sudah sekitar 1 tahun. Setahun. Tapi kantornya di daerah mana, Pak Dwijo? Kantornya di Palembang, ya di kota Palembang. Baik, langsung aja nih, karena sudah banyak yang nanya, kalau pejabat Bea Cukai Eselon 2 saja bisa 10 juz satu hari selama Ramadan, apalagi kita. Nah, itu banyak yang penasaran, nih siapa nih, tapi belum saya sampaikan. Nah, mungkin Pak Dwijo nih sebagai salah satu pejabat yang ada di pimpinan Bea Cukai, bisa nggak memberikan tips supaya tetap membaca Quran, apalagi ini sampai 10 juz sehari. Gimana Pak Dwijo untuk bagi waktunya? Apakah dikebut satu malam, 4 juz, 5 juz, atau ba'da subuh, atau gimana? Ini menarik soalnya ini. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya, ya orang hidup kan tergantung prioritas ya. Saya yakin kita semuanya punya kebiasaan untuk mengatur kegiatan kita berdasarkan prioritas kita. Yang kita anggap penting, pasti kita akan berikan porsi lebih daripada yang kita anggap tidak penting. Itu saya kira secara manusiawi kita akan seperti itu. Nah, tinggal kemudian yang penting bagi kita adalah bagaimana kita membuat agenda-agenda kita itu menjadi sesuai dengan prioritas yang bukan hanya prioritas kita, tapi juga prioritas menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah tentu saja menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, dan kita adalah pengikut Nabi Muhammad, maka kita harus muliakan Al-Quran. Dan Al-Quran sudah terbukti Allah akan muliakan seorang hamba atau sebuah kaum dengan Al-Quran, dan Allah juga akan hinakan seorang hamba atau sebuah kaum dengan Al-Quran juga. Nah, tinggal kemudian kita lakukan, dan kita alami saja. Kita semuanya punya aktivitas, punya pekerjaan, tinggal nanti kita di antara sela-sela pekerjaan kita bisa lakukan hal yang penting. Ada satu kisah saya malah kalau kemudian kita mencoba untuk belajar dari orang-orang di sekitar kita, namanya Pak Dahlan. Ya, Pak Dahlan kebetulan orang di kampung saya. Bukan Dahlan, ya orang Rembang. Bukan. Pak Dahlan ini orang Rembang ya. Ya, orang Rembang. Rembang itu bersebelahan dengan kampung saya. Saya itu Pati, itu bersebelahan itu. Itu profesinya tukang becak. Tukang becak, nggih. Ya. Usianya 78 tahun pada waktu diwawancara tahun 2019. Masya Allah. Ya. Dia itu semenjak tahun 1986, artinya adukku sekarang sudah 34 tahun yang lalu. Beliau itu sudah biasa membaca Al-Quran 10 juz sehari. 10 juz satu hari. Ya, itu seorang tukang becak yang kita tahu juga sering ngantar-ngantar penumpang segala macam. Usianya sudah sangat sepuh, masih membaca Al-Quran sampai dengan saat ini, ya minimal 10 juz sehari. Itu dari tahun 1986. Di luar Ramadan juga, Pak? Di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan aja 10 juz, saya rasa mungkin di bulan Ramadan lebih dari itu gitu. Iya. Ya. Artinya ini satu hal yang sangat penting untuk menjadi masukan bagi kita gitu. Betapa Rasulullah sendiri mengatakan taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kalian 2 perkara. Yang jika 2 perkara tadi itu kalian pegang teguh, maka lan tadillu abadan. Tidak mungkin kalian akan terhina selama-lamanya. Ya, lannya sendiri maksudnya abadan, tapi ada ungkapan abadan juga, jadi 2 kali abadan. Ini jaminan yang luar biasa. Kalau kalian pegang teguh 2 hal ini, maka selamanya kalian tidak akan pernah terhina selamanya. Jaminan dari Rasulullah. Nah, tinggal keimanan kita meyakini jaminan itu. Masa sebagai seorang muslim kita tidak beriman? Kan nggak mungkin. Nah, tinggal bagaimana kemudian meyakini iman itu betul-betul satu hal yang harus direalisasikan. Maka 2 hal itu apa? 2 hal itu adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah, tidak sunnah Rasulullah. Nah, tinggal sekarang ayo kita kemudian pegang itu. Yang pertama adalah Al-Quran. Maka Al-Quran
ya sesuai dengan adab dari bagaimana muayasyah Al-Quran, bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran, maka ada ulama menjelaskan minimal 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama membacanya, yang kedua adalah memahaminya, ya, mentadaburinya, ya, memahami dengan baik Al-Quran, yang ketiga menghafalkannya, dan yang keempat adalah mengamalkannya. Dan ini perlu kita latih dalam diri kita. Ya, dan keempat pan ini saling kait-mengkait. Nggak mungkin orang mengamalkan Al-Quran, dong dia baca aja enggak, ngerti aja enggak, menghafalkan malas gitu. Padahal ini nanti hubungannya ada dengan kemuliaan kita sendiri. Itu berdasarkan ungkapan Rasulullah tadi. Maka baca. Kenapa harus baca? Karena Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi fahuwa hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah balas 1 kebajikan. Wa hasanati bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu akan dikalikan 10 kali. La'akul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam 1 huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah 3 huruf. Kali 10, 30. Nah, pernah saya iseng kemarin waktu 1 hari saya mencoba untuk menghitung 1 huruf dalam 1 baris halaman Al-Quran. Saya hitung. Ya. 1 baris Al-Quran yang saya hitung itu kemarin sekitar 42 huruf. 42 huruf ya, oke. Ya, katakan dibulatkan jadi 40 gitu ya. 1 halaman itu 15 baris. Berarti 15 kali 40, 600 huruf. 1 juz 20 halaman. Berarti 1 juz itu sekitar 12.000 huruf. 12.000. 1 Al-Quran itu 30 juz. Berarti 1 Al-Quran itu sekitar 360.000 huruf. Kalau 1 huruf dikalikan 10 kebaikan, berapa maka ada 3.600.000 kebaikan. 3.600.000 kebaikan. Aduh, Masya Allah. Masa kita kemudian lebih tertarik kepada uang? Mohon maaf ya. Kalau 1 huruf itu tidak 1 kebaikan tapi 1 rupiah atau 10 rupiah. Berarti kalau kita khatam Al-Quran misalnya, tertarik nggak kalau ada orang ngasih uang kita 3.600.000 rupiah? Wah, pengen banget itu. Hari gini banget ya. Nah, makanya, masalahnya adalah apakah kita lebih tertarik pahala Allah atau kita lebih tertarik kepada uang? Nah, ayo kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita tertarik dengan dunia, tapi jangan sampai mengalahkan akhirat. Ya. Oke. Karena hak kita adalah akhirat. Tips awal dari Pak Dwijo adalah kuatkan dulu pemahaman kita, keyakinan kita untuk dekat sama Al-Quran, dengan Allah baru tips praktisnya. Nah, kalau tips praktis dari Pak Dwijo, bagi waktunya ya Pak? Maksudnya apakah habis taraweh 2 juz, terus ba'da subuh 4 juz, atau selama istirahat? Karena kan saya tahu infonya Pak Dwijo katanya 10 juz atau bahkan 12 juz 1 hari. Monggo Pak, kasih strategi untuk bagi-bagi waktu di tengah kesibukan kita. Ya, saya pribadi personal pengalaman gitu. Dari subuh kami di keluarga itu biasa memang terbiasa baca Al-Quran. Alhamdulillah itu ya bisa sekitar 2 juz lah itu setelah subuh sampai dengan syuruk. Ya, setelah subuh sampai dengan syuruk. Dan kami biasanya juga dari maghrib sampai isya. Maghrib sampai itu isya. 2 juz juga. Ya, sekitar 2 juz juga. Nah, itu 4 juz. Oke. Nah, terus di tengah-tengah itu, di tengah pekerjaan. Tengah pekerjaan, ya seperti pakai Pak Dahlan tadi yang tukang becak tadi, beliau itu menunggu penumpang. Itu di waktu-waktu menunggunya itu baca Quran. Kalau ba'da taraweh sempat berapa? Setelah taraweh ya, saya biasa setelah taraweh juga membaca. Kalau untuk Ramadan ini sekitar 2 juz juga. 2 juz, oke. Nah, yang lainnya itu di tengah-tengah kegiatan, di antara kegiatan kita gitu. Biar kita selalu semangat, biar kita selalu tidak lemes. Paling kesaksian dari korban-korban corona yang Allah sehatkan kembali itu, di antara kiatnya adalah sering membaca Al-Quran. Masya Allah. Oke, terakhir Pak Dwijo, di tengah aktivitas Bapak di Kanwil DJBC Sumbaktin, ada pesan nggak buat generasi muda atau milenial? Karena kan banyak godaan nih Pak, kita tetap yakin minimal 1 juz aja 1 hari itu. Monggo Pak. Memang pada semua masa pasti ada tantangannya, dan tantangan itu secara tidak semakin ringan tapi semakin berat. Tapi sesungguhnya yang berat itu bukan di tantangannya.
Yang berat itu sesungguhnya adalah di dalam diri kita sendiri. Ya. Ada namanya hawa nafsu. Ya. Apa namanya hawa nafsu? Ulama mengatakan hawa nafsu itu lebih berat 70 kali lipat daripada tantangan-tantangan yang bersumber dari luar diri kita. Maka mari kita taklukkan hawa nafsu kita. Mujahidul nafsi, kita taklukkan hawa nafsu kita, ya, agar kemudian kita tidak kalah dengan segala macam tantangan. Kita anggap aja itu sebagai tantangan gitu, yang itu bisa disinkronkan malah. Kita bisa manfaatkan semua sarana itu untuk kebaikan kalau kita punya daya imunitas yang kuat. Sebagaimana virus itu akan sangat berpengaruh kalau imunitas kita lemah. Tapi kalau imunitas kita bagus, insya Allah virus itu nggak akan terlalu banyak berpengaruh. Sehingga dengan semua banyak tantangan itu tetaplah semangat, dimulai dari menyemangati diri sendiri. Dan intinya puasa Ramadan itu adalah mengendalikan diri sendiri. Dan kalau kita mampu mengendalikan diri sendiri, bahkan setan pun akan takut. Umar bin Khattab adalah manusia yang setan aja takut, itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena beliau punya kendali diri yang sangat luar biasa kokoh. Ayo kita kuatkan kemauan kita, keimanan kita tentu saja, meyakini setiap dalil, setiap ayat Al-Quran, setiap hadis Rasulullah dengan penuh keyakinan. Dan kita yakin dunia kita akan ditaklukkan oleh Allah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Dwi Mulyono, jazakallah, semoga sehat dan makin berkah, tetap menginspirasi. Salam dari Australia, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kawan-kawan di Australia. Insyaallah.